Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Aulia Rahmah SPD dari SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Sekarang saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2001 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi simpangan rata-rata dengan model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan TP-ACK. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai agar kiranya memberikan masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya, kepada Hairani silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Pertama-tama, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu. Yang pertama, Adelia Askia S. Putri. Hadir. Ahmad Raihan Badali. Hadir. Fatimah Indah Sari. Hadir. Gina Kamilia. Hadir. Hadi Wijaya Saputra. Hadir, Bu. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada hari ini. Ibu harap kalian terus bersemangat dan tetap menaati protokol kesehatan COVID-19 agar kita semua sehat, kemudian bisa bertemu terus saat pembelajaran nanti. Ya, sudah siapkah kalian dengan buku tulis, alat tulis, dan lainnya? Kemudian sudah downloadkah kalian bahan ajar dan video pembelajaran yang sudah Ibu share di Google Classroom dan sudah mempelajarinya? Bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan beritahu rules of the class pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan menilai kalian sikapnya, kemudian penampilan kalian harus sesuai dengan protokol kita ya. Kemudian yang terakhir adalah keaktifan saat diskusi. Jadi kalian harus selalu aktif dalam kelas. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pretest. Silakan buka HP kalian, buka Google Classroom kelas 12 multimedia. Di situ sudah Ibu upload tentang pretest kita pada hari ini, yaitu simpangan rata-rata. Ya, silakan buka.
setelah kalian selesai melakukan pretest tadi, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan persepsi. Nah, persepsinya yang pertama, apa saja materi yang termasuk dalam ukuran pemusatan data? Siapa yang di antara kalian bisa memaparkan? Saya, Bu. Ya, Firdaus. Mean, median, modus. Kemudian, bagaimana rumus Mean pada data tunggal dan data berkelompok? Pertama-tama, data tunggal terlebih dahulu. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Sarah. X sama dengan jumlah XI dibagi data. Selanjutnya, untuk rumus Mean pada data berkelompok. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Ulfa, silakan Ulfa. Nilai rata-rata jumlah FI dikali XI per jumlah frekuensi. Dan yang terakhir, apa yang kalian ketahui tentang nilai mutlak? Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Hana. Nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Ya, setelah kalian mendownload bahan ajar dan video pembelajaran yang Ibu berikan kemarin, Ibu akan memberikan motivasi kembali agar kalian bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Baik, akan Ibu putarkan video motivasi dari YouTube atas akun Evi Nur dengan judul Mengapa Kita Harus Belajar Matematika. Silakan kalian lihat videonya. Sekarang jadilah matematika, jadinya matematika. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka. SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamangnya, "Mang, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Nah, kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu, di balik itu semua matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Dan janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja, udah nyerah duluan sebelum mencoba. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih jelasnya pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memaparkan indikator pencapaian kompetensi. Untuk 3.2.1 yaitu menyebutkan pengertian simpangan rata-rata. Kemudian 3.2.2 menjelaskan cara menentukan simpangan rata-rata pada data tunggal dan data kelompok dengan tepat dan benar. Tujuan pembelajarannya. Yang pertama,
Melalui materi ajar yang diberikan, peserta didik dapat menyebutkan pengertian simpangan rata-rata dengan benar. Yang kedua, melalui materi ajar yang diberikan, contoh soal, peserta didik dapat menghitung simpangan rata-rata pada data tunggal dan data kelompok secara prosedural dengan benar. Proses pembelajaran pada hari ini, model pembelajarannya adalah problem-based learning. Dengan langkah-langkahnya, memahami masalah dan tanya jawab, diskusi kelompok, mengerjakan LKPD dan kumpulkan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan evaluasi. Penilaiannya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, untuk mengukur pemahaman kalian tentang simpangan rata-rata ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan simpangan rata-rata? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Simpangan rata-rata merupakan simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata. Kemudian, apa istilah dari simpangan rata-rata? Saya, Bu. Deviasi mean. Selanjutnya, untuk apa simpangan rata-rata yang akan kita pelajari ini? Ulun, Bu. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Dan yang terakhir, menurut kalian, apa simpangan rata-rata ini cara pengukuran penyebaran yang baik? Berikan alasannya. Ulun, Bu. Simpang rata-rata merupakan simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata untuk memperoleh pemahaman lebih jelas mengenai simpang rata-rata. Bagus. Ternyata kalian sudah memahami tentang simpangan rata-rata yang sudah Ibu berikan bahan ajar dan video pembelajarannya. Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok. Nanti kalian ambil LKPD-nya dengan Ibu. Kemudian di LKPD yang ada, Ibu memberikan 5 aktivitas. Yang pertama, aktivitasnya menentukan simpangan rata-rata pada data tunggal. Untuk aktivitas 1 dan aktivitas 2 ini bersumber dari skripsi Sangkin Mundi Asri yang berjudul Penerapan Penilaian Portofolio dalam upaya meningkatkan keaktifan dan presentasi belajar siswa dengan memanfaatkan lembar kerja siswa pada pokok bahasan statistika untuk kelas 11 IPA 2. Kemudian aktivitas keduanya menentukan simpangan rata-rata pada data berkelompok. Aktivitas ketiga menentukan simpangan rata-rata pada soal kontekstual pada sehari-hari kita. Aktivitas keempat menentukan simpangan rata-rata yang disajikan dengan histograf. Aktivitas kelima adalah soal HOTS yang Ibu ambil dari soal statistika UTBK 2019 MS. Nah, pembagian kelompoknya yaitu sudah Ibu lihat sini, kalian bisa melihatnya kelompok 1 sampai kelompok 5. Nanti silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kegiatan diskusinya yang pertama, kerjakan LKPD. Kemudian diskusi dengan kelompok masing-masing. Yang terakhir adalah salah satu anggota kelompok angkat tangan untuk mengkonfirmasi bahwa sudah selesai mengerjakan LKPD yang diberikan. Ya, untuk kelompok pertama silakan ambil LKPD-nya. Kelompok kedua, silakan ambil LKPD-nya.
Apabila semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, kegiatan kita selanjutnya yaitu presentasi hasil pekerjaan kalian. Ya, untuk aktivitas 1 silakan maju. Siapa? Vanessa. Kemudian yang selanjutnya Hairani, silakan maju. Ya. Sama dengan 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 5 dibagi 7. 6 dikurang 7 ditambah nilai mutlak 10 dikurang 7 ditambah nilai mutlak 5 dikurang 7 per 7. Dari data yang kami peroleh, maka masukkanlah ke dalam rumus simpangan rata-rata, maka didapatlah hasil 6,4. Oke, untuk mencairkan suasana kita sebelum pembelajaran berikutnya, kegiatan berikutnya, kita akan melakukan ice breaking sebentar. Nah, ice breaking ini Ibu akan memaparkan dulu kegiatan kita apa aja, langkah-langkahnya apa aja. Petunjuknya yaitu yang pertama, kalian pasti tahu gajah kan? Tahu. Semut tahu? Nah, gajah itu adalah hewan yang paling besar. Kemudian semut adalah hewan yang kecil, bertolak belakang. Nah, permainan kita ini adalah ketika Ibu bilang kalian menunjuk kalian dengan kata-kata gajah, berarti kalian harus membicarakan atau mengungkapkan itu adalah besar. Dengan tangan kalian harus menunjukkan kecil. Jadi berkebalikan ya. Apabila Ibu sebutkan semut, kalian akan langsung bilang kecil, tapi tangan kalian dengan kalian mensimbolkan besar. Oke, contoh dulu ya, kita contoh. Misalnya, Ibu sebut, Ibu acak dulu ya. Gajah, semut, 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 gajah, semut. Hadi, semut. Kecil. Ya, benar. Oke. Ibu acak lagi. Gajah, semut, 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 gajah, semut. Fatimah, gajah. Nah, kurang konsentrasi. Oke, kita mulai lagi. Berarti Fatimah tidak konsentrasi. Kemudian gajah, semut, 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 gajah, semut. Firdaus, gajah. Kecil. Kita mulai lagi. Baterai merah ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Lisda, gajah. Kecil.
dari aktivitas kedua ini didapat simpangan rata-ratanya adalah 6,4. Baik, dari kelompok lain apakah nilai dari simpangan rata-ratanya sama atau ada yang keliru? Ya, silakan Gina. Beda, Bu. Jawabannya 647,5. Ya, dari aktivitas 1 dan aktivitas 2 tadi kita peroleh berarti adalah pembulatannya 6,5 ya, dibulatkan ya. Kemudian Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan, bukan kesimpulan sih sebenarnya, supaya kalian ingat tentang langkah-langkah dari simpangan rata-rata untuk menentukannya. Yang pertama, kalian harus menentukan rata-ratanya, entah itu rata-rata tunggal ataupun data berkelompok. Kemudian kalian harus mencari ini secara urut dari X1, dari XI, FI XI, kemudian XI dikurang X bar, kemudian nilai mutlak dari XI dikurang X bar sampai nilai FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Dari sini kalian baru bisa memperoleh nilai dari simpangan rata-rata dari rumus yang diberikan. Ya, itu adalah langkah-langkah dalam menentukan simpangan rata-rata. Ya, dari sini kalian juga bisa mencari lagi informasi di buku lain, referensi dari YouTube, kemudian dari perpustakaan. Kalian bisa membuka-buka kembali contoh-contoh soal di buku dengan penerbit yang berbeda. Silahkan kalian nanti gali kembali materi yang ada di buku-buku dan referensi lain. Ya, kita sudah selesai dalam mempresentasikan kelima aktivitas di LKPD. Kemudian Ibu sudah menilai kalian dari sikap, diskusi kalian, dan penugasan kalian. Kelompok yang paling aktif, paling tepat, paling bagus adalah kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2. Untuk kelompok yang lain bisa sebagai refleksi diri untuk selalu bisa memotivasi diri agar lebih baik lagi setelah ini. Ya, setelah selesai ini kita ke kegiatan selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah apa itu pengertian simpangan rata-rata? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian simpangan rata-rata? Saya, Bu. Simpangan rata-rata merupakan simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata. Ya, kemudian selanjutnya adalah refleksi. Nah, refleksi yang pertama, bagian mana yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Ya, siapa yang mau menjelaskan bagian mana yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Bagian pembelajaran yang menarik yaitu data tunggal dan data berkelompok. Selanjutnya, apa bahan ajar LKPD dan PowerPoint yang dibuat sudah menarik? Ya, silakan. Sudah sangat menarik, Bu. Bahan evaluasi kalian, Ibu sudah upload post-test di Google Classroom. Nah, kalian bisa buka sekarang lewat handphone kalian. Ibu akan beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas post-test yang Ibu berikan. Ya, silakan Ibu.
Baik, waktunya sudah habis. Silakan ditutup Google Classroom-nya. Kemudian untuk kegiatan penutup kita hari ini, silakan kalian untuk pembelajaran selanjutnya persiapkan materinya itu tentang simpangan baku. Nanti akan Ibu beri di Google Classroom bahan ajar dan videonya. Kemudian terima kasih kepada kalian yang sudah hadir hari ini. Semoga kita selalu dijaga kesehatan sampai nanti kalian mengikuti ujian nanti bulan Maret. Ibu harap kalian terus bersemangat seperti ini dalam menuntut ilmu atau memperbanyak skill kalian dalam kompetensi keahlian kalian. Kemudian Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan sampai sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.